kecil, kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu masih sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotic, yang artinya dapat menular dari hewan ke berata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap.
sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar, atau sekitar 80% orang, dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya: yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan keluarga ya. Hai Benny, hai Movers, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19.
Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, Organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita belum bisa tersenyum bila menyebut virus corona. Virus yang bisa mematikan ini memang belum ada vaksin pencegah atau penawarnya. Tak heran masyarakat memiliki paranoid berlebihan satu sama lain. Terlebih lagi bila ada yang batuk atau bersin pilek di sampingnya. Jangankan orang lain di sampingnya, penderita batuk pilek juga memiliki rasa takut. Apakah itu adalah batuk pilek biasa atau karena virus corona? Padahal tak semua pilek atau batuk disebabkan virus corona. Lantas bagaimana cara membedakannya ya?
Batuk kering biasanya menjadi tanda iritasi atau radang tenggorokan. Sementara batuk berdahak bisa menjadi gejala salesma, alergi, bronkitis maupun pneumonia. Menurut WHO, sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 mengalami gejala batuk kering. Sisanya batuk berdahak. Namun yang perlu jadi perhatian, pada pasien COVID-19, batuk yang dialami akan disertai demam tinggi. Jadi bila Anda tak mengalami demam, sebaiknya jangan paranoid ya. Sementara pilek atau alergi yang biasa dialami disertai bersin, mata gatal, dan terkadang batuk. Sementara pilek yang disertai sakit tenggorokan adalah tanda khas infeksi saluran pernapasan atas. Nah, perlu Anda ketahui, hanya 5% penderita infeksi virus corona pertama di Cina yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. Penderita infeksi virus corona umumnya mengalami gangguan pernapasan bawah, lebih cenderung batuk kering, sesak napas, tapi tak disertai sakit tenggorokan. Nah, sekarang sudah jelas ya bagaimana membedakan batuk pilek biasa dengan batuk pilek karena corona. Apapun penyebab batuk pilek, penderita maupun orang di sampingnya sebaiknya menggunakan masker untuk mencegah penularannya. Infeksi virus adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak. Infeksi virus dapat menular secara langsung maupun tak langsung. Ada 3 cara penyebaran penyakit menular secara langsung, yaitu dari penderita ke orang lain di sekitarnya melalui sentuhan, percikan air liur saat bersin atau batuk, dan berciuman. Penularan juga bisa terjadi melalui darah atau cairan tubuh. Lalu dari ibu ke bayi, seorang ibu yang menderita penyakit infeksi saat hamil berisiko tinggi untuk menularkan penyakit yang dideritanya ke janin di dalam kandungannya. Di samping itu, penularan penyakit infeksi dari ibu ke bayi juga bisa terjadi melalui proses persalinan atau saat menyusui ASI, dan virus dapat disebarkan secara langsung dari hewan ke manusia. Penularan infeksi ini terjadi saat seseorang tercakar atau tergigit hewan, mengkonsumsi daging hewan yang kurang matang, serta bersentuhan dengan kotoran atau urin hewan yang telah terinfeksi. Selain secara langsung, ada pula penyebaran penyakit infeksi secara tidak langsung, yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi, makanan dan minuman, serta gigitan serangga. Penyebaran virus baik langsung maupun tidak langsung semuanya tergantung pada virus apa yang mengkontaminasi media penularannya. Umumnya, virus-virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan menular melalui media pernapasan, seperti percikan yang terhirup. Sementara virus penyebab penyakit pada saluran pencernaan menular melalui kontaminasi terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Secara kolektif, kita telah berada dalam pandemi virus corona selama hampir setengah tahun. Dan tergantung pada kapan Anda menonton video ini, mungkin lebih lama lagi. Namun, walaupun kita telah melampaui 15 juta kasus dan lebih dari setengah juta kematian, mimpi buruk ini masih belum berhenti. Tentunya kita sudah lelah dengan semua ini. Siapa yang tidak rindu akan berkumpul dengan teman-teman, mengunjungi festival dan konser, atau bahkan menonton bioskop? Sehingga, pertanyaan yang nantinya ada di benak semua orang adalah, kapan pandemi ini berakhir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan kapan pandemi berakhir, kita harus pertama-tama mengetahui apa artinya akhir dari pandemi. Terdapat 2 tipe akhir pandemi, yaitu akhir pandemi secara medis dan akhir pandemi secara sosial. Akhir pandemi dari sisi sosial terjadi ketika ketakutan terhadap penyakit berangsur-angsur berkurang dan masyarakat mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya akhir pandemi secara sosial sebelum angka kasus dan kematian mendukung berakhirnya pandemi secara medis.
Seperti contohnya, apa yang terjadi di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Begitu pula sebaliknya, di mana pandemi secara sosial tidak berakhir, walaupun secara medis pandemi tersebut bahkan tidak pernah bermulai. Kejadian seperti ini telah terjadi di Irlandia, di tengah epidemi Ebola tahun 2014. Walaupun jumlah kasus sudah mulai menurun, rasa takut masyarakat tetap tinggi, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap keluarga dengan kulit gelap dan pula kepada siapapun yang menunjukkan tanda-tanda sakit. Bagaimana dengan akhir pandemi dari sisi medis? Menurut Profesor Fausto, pandemi dapat dikatakan berakhir jika kasus infeksi virus yang ditemukan hanya sedikit dan hanya terbatas pada lokasi tertentu. Yang dapat kita lihat terjadi di Indonesia adalah berakhirnya pandemi secara sosial sebelum pandemi berakhir secara medis. Hal ini diperburuk dengan diterapkannya penggunaan zona hijau, kuning, lalu merah, sehingga seolah-olah zona hijau dianggap aman. Menurut pakar epidemiologi Universitas Andalas, Jeffrey Manijafri, mengatakan zona hijau bukanlah tolak ukur daerah tersebut bebas dari COVID-19. Sehingga ini menciptakan kelengahan pada masyarakat dengan menganggap zona tersebut aman dan berpotensi menjadi sumber gelombang penyebaran berikutnya. Sekarang, kita sudah mengetahui apa itu akhir pandemi secara medis dan secara sosial, serta kapan terjadinya akhir kedua macam pandemi tersebut. Namun, kembali lagi ke pertanyaan terbesar, yaitu kapan pandemi ini berakhir? Tentu saja, hal tersebut akan tergantung pada kebijakan pemerintah dan kerjasama dari masyarakat. Pandemi dapat berakhir lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada seberapa baiknya kinerja pemerintah dan masyarakat. Terlepas dari kapan pandemi berakhir, perlu diingat juga bahwa sifat masyarakat terhadap pandemi harus berdasarkan data konkret. Tanpa mengacu pada data, melainkan kepada perasaan subjektif, masyarakat dapat menciptakan situasi di mana kelompok-kelompok tertentu dikecilkan tanpa berdasarkan fakta yang jelas. Atau, lebih parah lagi, pandemi diperpanjang berulang kali. Yang perlu kita semua ingat adalah virus corona tidak peduli dengan keviralannya. Walaupun masyarakat bertingkah seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan, virus corona akan tetap menyebar dan akan tetap mengambil nyawa. Maka, ada baiknya kita mendengarkan dan melaksanakan himbauan dari tenaga medis serta saling mengingatkan sesama untuk menjaga kesehatan. Sekian untuk video kali ini. Ceritakan apa yang kalian ingin lakukan ketika pandemi ini berakhir di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron karena video berikutnya kami akan membahas mengenai seberapa cepat vaksin corona dapat dibuat. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. The outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material.
The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch those germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all of this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable.
And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video was a collaboration between Nucleus Medical Media and the What If channel, where we usually dive into hypothetical scenarios about the human body, humanity, our planet, and the cosmos. Check out our channel by visiting the link in the description below. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu menempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan di-hack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan nge-hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih.